Pernah kepikiran soal roti sourdough nggak? Mungkin buat Anda sourdough itu ya cuma roti yang lagi ngetren di kafe, yang rasanya agak asem dan teksturnya kenyal. Tapi, gimana kalau saya bilang, ini tuh bukan sekedar tren. Ini adalah bentuk asli dari roti itu sendiri. Sebuah seni kuno yang hidup sampai sekarang. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng dunia sourdough yang luar biasa ini. Kaget kan? Fakta ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat roti. Selama ribuan tahun, nggak ada tuh yang namanya ragi instan sasetan. Semua roti yang mengembang ya dibuatnya pakai proses alami ini. Jadi roti tawar putih yang empuk itu sebenarnya penemuan yang relatif baru. Nah, ini jadi titik awal kita buat paham apa sih sourdough itu sebenarnya. Oke, jadi kalau bukan cuma soal rasa asamnya, apa dong yang bikin sebuah roti disebut sourdough? Jawabannya ada di prosesnya. Ini tuh kayak tarian yang pelan antara tepung, air, dan mikroorganisme liar yang sebenarnya ada di sekitar kita. Coba deh kita mundur sebentar ke masa lalu. Bayangin ya, 10.000 tahun yang lalu ada penemuan yang mungkin nggak disengaja tapi mengubah cara manusia makan selamanya. Roti yang mengembang itu lahir bukan dari laboratorium, tapi dari kesabaran dan alam. Baru sekitar 100 tahun terakhir ini aja, ragi komersial yang serba cepat mengambil alih, mengubah industri roti dari sebuah seni jadi kayak pabrik. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di satu sisi ada sourdough, prosesnya alami, lambat, mengandalkan ragi liar, yang akhirnya menciptakan rasa yang kaya dan roti yang lebih gampang dicerna. Terus di sisi lain ada roti komersial, cepat, efisien, pakai ragi yang terkonsentrasi, tapi seringkali rasanya ya gitu-gitu aja dan banyak bahan tambahannya. Sekarang kita masuk ke jantungnya sourdough, yaitu starter atau yang sering kita sebut biang. Ini bukan sekedar bahan loh, ini adalah kultur hidup yang kita ciptakan dan kita rawat sendiri. Anggap aja ini hewan peliharaan di dapur Anda. Cuma ini, serius, cuma tepung dan air, nggak ada yang lain. Keindahan sourdough itu ya ada di kesederhanaannya. Dari dua bahan paling dasar ini, kita bisa membangkitkan kehidupan, sebuah ekosistem mikroba yang isinya ragi liar dan bakteri baik. Mereka lah yang akan jadi mesin pengembang alami untuk roti kita. Proses ini lebih butuh sabar daripada skill yang rumit kok. Kita mulai dengan mencampur tepung dan air. Setelah beberapa hari, nanti akan muncul tanda-tanda kehidupan pertama, gelembung-gelembung kecil yang ajaib. Nah, dari situ kita mulai rutinitas harian memberinya makan, mirip kayak merawat tanaman. Dan setelah kira-kira seminggu, kita akan dapat starter yang kuat, aktif, dan siap buat memanggang. Nah, ini pertanyaan krusial. Kita udah merawat starter, memberinya makan, dan melihatnya tumbuh. Tapi, apa dia beneran punya kekuatan buat bikin roti kita mengembang dengan cantik? Ada satu tes sederhana banget buat mengetahuinya. Ini dia jawabannya. Tes apung. Momen aha yang ditunggu-tunggu. Kalau sesendok kecil starter kita mengapung di air, itu artinya dia udah menghasilkan gas yang cukup dan cukup ringan untuk mengangkat adonan roti. Inilah lampu hijau yang kita tunggu. Starter Anda siap beraksi. Dengan starter yang aktif dan penuh gelembung, kita lanjut ke tahap berikutnya. Mengubah kultur hidup ini jadi sebongkah roti yang hangat, renyah, dan pastinya enak. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi membuat sourdough. Ini bukan cuma soal ngikutin resep plek-ketik-klek. Ini soal intuisi. Ini tentang merasakan adonan dengan tangan kita, belajar mengenali kapan adonan terasa kuat, elastis, dan kapan dia butuh istirahat. Setiap langkah dalam proses ini punya tujuannya masing-masing. Autolyse itu kita biarin dulu tepungnya minum air, biar rileks. Terus slap and fold itu cara kita membangun kekuatan awal adonan. Kemudian serangkaian stretch and fold atau ditarik dan dilipat, itu gunanya untuk menciptakan lapisan-lapisan yang nanti jadi rongga-rongga cantik di dalam roti. Terakhir, kita bentuk, biarkan fermentasi pelan-pelan buat rasa yang lebih dalam, baru deh siap dipanggang. Kenapa sih Dutch oven itu penting banget? Gini, panci ini dengan tutupnya menciptakan lingkungan seperti oven uap profesional di dapur kita. Uap yang terperangkap itu menjaga kulit roti tetap lembut di awal, jadi rotinya bisa mengembang maksimal. Ini yang disebut oven spring. Nanti, pas tutupnya dibuka, panas kering langsung bekerja, menciptakan kulit roti berwarna keemasan yang renyah dan memuaskan itu. Oke, kita udah lihat prosesnya yang detail dan makan waktu. Sekarang, mari kita bahas kenapa semua usaha ini sepadan. Apa sih manfaat nyata dari proses yang lambat ini? Jadi, ini intinya. Fermentasi yang lambat itu kayak proses pra-pencernaan. Bakteri baik dalam starter bekerja memecah komponen kompleks di dalam gandum, jadi lebih mudah diserap tubuh kita. Proses ini juga membuka spektrum rasa yang luar biasa, dari wangi kacang sampai sedikit manis. Dan asam laktat yang dihasilkan bukan cuma memberi rasa asam yang khas,
tapi juga berfungsi sebagai pengawet alami, bikin roti tetap segar lebih lama. Kutipan ini sih pas banget ya. Di dunia yang serba cepat ini, membuat sourdough memaksa kita untuk pelan-pelan, untuk lebih perhatian, untuk lebih hadir di momen sekarang. Jadi ini bukan cuma soal makanan, ini tentang sebuah praktik kesadaran. Pada akhirnya, sourdough itu lebih dari sekedar resep. Ini adalah koneksi ke tradisi ribuan tahun, sebuah proses hidup yang bernapas di dapur kita sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa itu sourdough, tapi kapan Anda siap memulai tradisi Anda sendiri.